Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan Organisasi dan Manajemen Bisnis. Kali ini saya akan membawakan topik mengenai memahami sumber daya manusia era milenial. Berbagai perubahan di era transformasi yang saat ini sedang terjadi tidak hanya merubah style dan mode saja. Sistem dan strategi dengan pola lama akan semakin cepat usang dan memaksa untuk mengganti dengan strategi dan pola baru. Sehingga acap kali kondisi ini menciptakan gap atau kesenjangan dalam berkomunikasi. Disinilah diperlukan suatu sistem yang terpadu dan karakter kepemimpinan yang tangguh. Pemimpin perusahaan mulai merasakan kecemasan yang tinggi atas usaha atau perusahaan yang dipimpinnya. Perubahan perilaku konsumen, market, sampai perubahan perilaku tenaga kerja menjadi alasan kecemasan dari para pemimpin perusahaan. Era VUCA, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Dan disruptive technology ini juga fenomena yang harus dihadapi oleh para pemimpin perusahaan. Manajemen sumber daya manusia harus juga peka dan mengikuti perubahan era tersebut. Bila perusahaan memposisikan sumber daya manusia kita sebagai salah satu pilar daya saing karena kemampuannya, maka di era milenial ini harus lebih cermat lagi. SDM secara individu akan semakin banyak pilihan untuk memilih seiring dengan disruptive teknologi di era digital. Informasi sangat mudah sekali didapat. Mereka cenderung ambigu, sangat kompleks dengan tuntutan dan keinginan personal. Ditegur sedikit pasti dianggap sudah seperti kehilangan kebebasan. Dikerasin patah, tapi dibiarkan akan melenceng. Konsep layang-layang, tarik ulur pun yang akhirnya digunakan. Tata kelola SDM dipacu agar mampu mencetak SDM yang penuh inisiatif dan mampu mencari solusi untuk setiap tantangan yang muncul. Apa yang harus dilakukan oleh pimpinan bila fenomena seperti ini terjadi? Pemimpin perlu memiliki sikap coaching state, yakni kondisi mental yang objektif, no judgment, empathy, kesungguhan untuk betul-betul mendengar, menahan pendapat apalagi perintah, disiplin untuk bertanya secara open-ended, memahami karyawan sebagai manusia secara utuh. Pemimpin sudah harus merubah orientasi leadership dan mulai membangun kebiasaan mental dan perlu dilatih secara bertahap. Sebagai tahap dasar, mempelajari coaching. Maka konsep atasan bawahan dalam leadership akan bergeser menjadi mitra, sinergi, dan bahkan konsep share ekonomi. Dengan coaching oleh perusahaan, maka karyawan diharapkan akan menemukan potensi yang optimal dalam dirinya. Kumpulan individu yang optimal kemampuannya dengan arahan yang jelas akan menjadi kekuatan yang besar dalam menghadapi era VUCA dan disruptive teknologi bagi perusahaan. Berani beda untuk menghadapi perubahan dan mempertahankan keberlanjutan usaha. Manajemen strategik sumber daya manusia sudah selayaknya mengikuti dinamika bisnis yang berubah secara cepat. Dinamika yang terjadi juga menuntut inovasi dengan siklus putar yang makin pendek, sehingga model bisnis korporasi tetap relevan bagi konsumennya. Masalahnya, hal-hal yang berubah cepat berimbas pada produk yang instan, rentan, dan tak tahan lama. Namun, inilah kenyataannya. Kita sedang berhadapan dengan era ekonomi digital yang merusak semua tatanan bisnis mainstream dan tak jarang menimbulkan kecemasan di kalangan manajemen SDM. Akhir-akhir ini, menggunjingkan perilaku generasi millennials, yaitu generasi yang lahir setelah 1980 sampai 1990, adalah bahan pembicaraan sehari-hari di dunia kerja.
Tentu saja pengunjungnya adalah para atasan mereka. Lahir lebih awal dan masuk dalam kelompok generasi X. Lahir pada 1965 sampai 1980. Yang notabene adalah para pengendali korporasi saat ini. Setelah Perang Dunia Kedua, kelompok demografis cohort dibedakan menjadi 4 generasi, yaitu generasi baby boomer, generasi X atau Gen X, generasi milenial, dan generasi Z. Generasi baby boomer adalah generasi yang lahir setelah Perang Dunia Kedua, yaitu yang saat ini berusia 51 hingga 70 tahun. Disebut generasi baby boomer karena di era tersebut kelahiran bayi sangat tinggi. Sementara generasi X adalah generasi yang lahir pada tahun 1965 hingga 1980 dan saat ini berusia 37 hingga 52 tahun. Generasi millennials adalah generasi yang lahir antara tahun 1981 sampai tahun 2000 atau yang saat ini berusia 17 tahun hingga 36 tahun. Disebut juga dengan generasi Y, generasi yang lahir setelah 2000. Disebut sebagai generasi Z. Bila melihat strukturnya, jelas generasi millennials adalah pengisi utama pasar kerja saat ini. Kehadiran mereka dengan segala plus minus perilakunya merupakan modal sekaligus tantangan bagi manajer SDM untuk bisa mengelolanya sesuai dengan tujuan perusahaan. Generasi millennials merupakan generasi yang unik dan berbeda dengan generasi lain. Hal ini banyak dipengaruhi oleh munculnya telepon pintar atau smartphone, meluasnya internet, dan munculnya jejaring media sosial. Ketiga hal tersebut banyak mempengaruhi pola pikir, nilai-nilai, dan perilaku yang dianut. Hasil riset yang dirilis oleh Pew Research Center pada tahun 2015 secara gamblang menjelaskan keunikan generasi millennials dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Hal yang mencolok dari generasi ini dibandingkan dengan generasi sebelumnya adalah soal penggunaan teknologi dan budaya pop atau musik. Bagi korporasi, memperlakukan generasi ini memang perlu trik khusus. Keluhan bahwa generasi ini tidak tahan banting karena kebanyakan lahir dari keluarga kelas menengah dan semaunya sendiri sebenarnya diimbangi dengan kreativitas tinggi dan inovatif. Sebaiknya, korporasilah yang harus mengerti, ramah dan mengikuti pola generasi ini, bukan sebaliknya. Ini adalah sebuah strategi mempertahankan mereka dan tentu saja menyiapkan sebuah strategi pengelolaan sumber daya manusia yang melebihi zamannya. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Center for Human Capital Development atau CHCD, PPM Manajemen 2017, karyawan millennials memiliki pandangan yang berbeda soal mengabdi kepada perusahaan. Karyawan dari generasi ini bahkan mementingkan nilai seperti tanggung jawab sosial ketimbang remunerasi pada perusahaan. Survei tersebut menunjukkan terdapat 5 karakteristik millennials sebagai seorang karyawan. Di antaranya memiliki keyakinan tujuan hidup, keyakinan diri yang tinggi, ramah teknologi, berpikiran terbuka, dan suka membangun hubungan. Ini informasi penting bagi para manajer SDM dan atasan dalam menyusun strategi. Menurut data BPS, jumlah penduduk Indonesia usia 20 tahun hingga 40 tahun di tahun 2020 diperkirakan berjumlah 83 juta jiwa atau 34% dari total penduduk Indonesia yang mencapai 271 juta jiwa. Proporsi tersebut lebih besar dari proporsi generasi X yang sebesar 53 juta jiwa atau 20% maupun generasi baby boomer yang hanya tinggal 35 juta jiwa atau 13% saja. Generasi milenial di tempat kerja telah menantang batas-batas kerja tradisional. Sementara generasi sebelumnya jarang mempertahankan manajemen. Generasi milenial yang memiliki ekspektasi, prioritas, dan etos kerja yang unik telah mendorong manajemen sumber daya manusia atau SDM untuk melakukan perubahan untuk beradaptasi dengan perubahan kultur kerja saat ini.
Tantangan HRD dalam menghadapi para milenial adalah perpindahan kerja. Karena mereka senantiasa menginginkan tugas yang menantang dan pertumbuhan. Gaji yang lebih bukan solusi, melainkan manajemen SDM yang interaktif, kultur perusahaan yang menarik, inovasi, dan peningkatan karir. Perubahan dalam manajemen sumber daya manusia ini bukan hanya masalah mengabaikan jam kerja 9 sampai 5 jam yang tradisional dan mengizinkan gaya berpakaian casual dalam perusahaan. Perubahan yang diperlukan adalah yang menata ulang proses human resource sebagai basis pengelolaan SDM untuk mengeluarkan yang terbaik dari generasi milenial. Kultur perusahaan menjadi penting dalam mempertahankan orang, kunci, dan menjadi generasi milenial dari mencari peluang lain di luar. Mereka bekerja sangat baik dalam kultur yang beragam dan inklusif. Atasan berperan penting dalam mempertahankan karyawan. Faktor lainnya termasuk komunikasi yang terbuka dengan manajemen dan mentor. Kultur kerja yang positif mendorong kerjasama, inovasi, dan hasil-hasil. Generasi milenial ini tertarik pada perusahaan yang menggunakan teknologi. Mereka tidak mau terikat pada tempat kerja tertentu dan selalu terhubung. Aplikasi HRD modern mendukung para pekerja ini dengan hanya satu tombol sentuh. Training bisa dilakukan melalui video dan modul-modul e-learning. Namun, ada beberapa tantangan bagi HRD dalam menangani para generasi milenial ini. Biasanya di awal, mereka perlu diajarkan menggunakan akal sehat, seperti berkomunikasi tatap muka yang baik, menjaga kontak mata, dan tepat waktu. Walaupun generasi milenial mahir menggunakan teknologi, mereka mungkin perlu dibantu untuk masuk dalam dunia kerja profesional. Sekali mereka mengerti, mereka akan melaju pesat dalam pertumbuhan dan kepemimpinan yang membawa ide-ide baru dan visi-visi inovatif. B. Mengelola karyawan millennials. Manajemen SDM untuk generasi milenial perlu mengakomodasi gaya kerja mereka, ya, yang lebih suka di mana saja daripada di kantor setiap saat. Mereka lebih senang melihat atasan sebagai mentor dan pelatih daripada bos. Kolaborasi dan mengikutkan mereka dalam proses akan membuat para milenial merasa diterima, memberikan hasil kerja yang berkualitas, dan mempertahankan mereka. Berikut adalah beberapa strategi dalam mengelola generasi milenial dalam perusahaan. Yang pertama yaitu membangun sistem dan struktur yang baik. Laporan dengan tenggat waktu, goal dinyatakan dengan jelas, dan progres dievaluasi, dan kemudian berikan batasan-batasan. Kedua, berikan panduan dan kepemimpinan yang baik. Lakukan coaching dengan komitmen. Mereka ingin cepat berhasil dengan bantuan Anda. Yakinkan mereka kalau mereka bisa, seperti orang tua mereka ajarkan. Jangan menghambat mereka, dorong mereka untuk mengeluarkan pendapat. Dorong mereka dengan suasana kerja sama tim yang baik, mereka selalu ingin berkumpul bersama. Dengarkan mereka, karyawan milenial mempunyai ide dan pemikiran yang ingin didengarkan. Berikan mereka tantangan dan perubahan. Aktivitas yang membosankan buruk bagi mereka. Mereka suka mencari sesuatu yang baru dalam pekerjaan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Menarik perhatian mereka, apresiasi mereka. Manfaatkan gadget mereka. Generasi milenial bahkan mau membayar biaya sendiri untuk tetap terhubung dengan dunia sekitar mereka. Ciptakan tempat kerja yang seimbang dengan kehidupan pribadi mereka. Generasi milenial terbiasa memiliki aktivitas yang padat. Mereka berolahraga, keluar dengan teman, bergabung dengan yayasan sosial, dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Mereka bekerja keras, tapi tidak mengikuti jam kerja tetap seperti generasi sebelumnya. Rumah keluarga menghabiskan waktu bersama anak-anak dan keluarga adalah prioritas mereka. Ingatlah hal ini, karena ini penting bagi mereka. Buat tempat kerja yang menyenangkan.
Para milenial menikmati pekerjaan mereka. Mereka mau bergaul di tempat kerja. Anda perlu khawatir jika pekerja milenial Anda tidak makan siang bersama atau merancang kegiatan perusahaan bersama-sama. Bantulah karyawan lain untuk mendukung generasi milenial. Manajemen SDM yang baik untuk generasi milenial melibatkan integritas, kepercayaan, perubahan yang terus-menerus, dan pertumbuhan yang cepat. Anda harus menjadi pemimpin yang berani membuat perubahan. Bagaimana caranya? Berpikirlah seperti seorang milenial. Ketika kita bicara dan mencoba membedah potret generasi milenial di Indonesia, secara utuh maka setidaknya ada 5 isu utama yang perlu dikaji lebih mendalam, yakni pandangan keagamaan atau religion beliefs. Jumlah penduduk muslim di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Meski demikian, ternyata Indonesia lebih memilih demokrasi sebagai sistem bernegaranya dibanding sistem kenegaraan yang berdasar agama. Prinsip inilah yang dipegang teguh oleh para pendiri Republik ini, bahwa sebagai bangsa dan negara kita perlu mendasarkan pada asas dan dasar negara yang melindungi setiap warga negara, apapun asal-usul dan latar belakangnya, dan dasar negara itu kita sepakati adalah Pancasila. Karena itu, penting untuk memotret bagaimana pandangan keagamaan pemuda, apakah konservatif, moderat, atau sekuler. Apa pandangan-pandangan pemuda tentang hubungan agama dan negara? Apakah ada pergeseran pandangan keagamaan pemuda dibanding generasi-generasi sebelumnya? Ideologi dan partisipasi politik atau ideology and politic participation. Ada sebuah pandangan umum yang selalu menggelitik bahwa nilai-nilai patriotik dan nasionalisme telah hilang dan luntur dari generasi muda kita. Apa memang demikian? Ya, kalau kita lihat semangat sepak bola mania di Gelora Bung Karno, setiap timnas bertanding malah menunjukkan hal sebaliknya. Juga ketika kita lihat respon mereka di sosial media, ketika simbol-simbol kita dilecehkan negara tetangga, maka mereka akan sangat aktif dan gigih membela martabat bangsa dan negara. Jadi penting bagi kita sebenarnya untuk melihat sebetulnya apa arti nasionalisme bagi generasi milenial ini. Apakah hanya sebatas aspek primordialisme, tren saja, atau ada yang lebih substansial? Terkait dengan dunia politik di Indonesia, penting juga melihat bagaimana pemuda melihat setiap proses politik kenegaraan yang terjadi di Indonesia, seberapa besar tingkat partisipasi pemuda dalam setiap proses politik di Indonesia. Survei yang dilakukan Alfara Research Center tahun 2014 menunjukkan pemilih pemuda Indonesia didominasi oleh swing voters atau pemilih galau dan apathetic voters atau pemilih cuek. Nilai-nilai sosial atau social values. Bagaimana pemuda memaknai arti sebuah keluarga juga penting untuk digali. Bagaimana mereka memandang hubungan antara anak dan orang tua? Apakah orang tua merupakan role model bagi mereka atau malah mereka lebih memiliki role model lain di luar hubungan keluarga? Berbagai pertanyaan di atas penting diukur terkait dengan nilai-nilai sosial di kalangan pemuda. Banyak pihak juga berpandangan mulai ada pergeseran nilai-nilai sosial ketimuran kita di kalangan pemuda, karena mereka lebih terbuka pemikirannya. Maka mereka juga dengan mudah mengadopsi nilai-nilai sosial barat yang lebih modern. Pendidikan, pekerjaan, dan kewirausahaan. Education, work, and entrepreneurship. Isu paling penting yang dihadapi pemuda dari dulu sampai sekarang adalah isu pendidikan dan pekerjaan. Karena dua hal inilah yang paling berpengaruh dan menentukan masa depan mereka. Tingkat kesuksesan di masa dewasa dan masa tua ditentukan oleh pendidikan dan pekerjaan yang mereka terima di masa muda. Selain itu, wirausaha saat ini juga sudah menjadi alternatif kalangan muda.
dalam berkarya. Startup bisnis bermunculan di berbagai kota. Begitu lulus, mereka tidak lagi berburu lowongan pekerjaan, tapi berupaya mencari peluang bisnis dan menjadikan peluang bisnis itu menjadi pintu masuk dunia wirausaha. Gaya hidup, teknologi, dan internet. Lifestyle, technology, and internet. Gaya hidup anak muda yang cenderung hedonis, terutama di kota-kota besar, sudah menjadi rahasia umum. Mereka memiliki cara tersendiri dengan meluapkan ekspresi mereka. Dunia hidup mereka tidak bisa lepas dari hiburan dan teknologi, terutama internet. Bagaimana gaya hidup pemuda Indonesia? Apa saja hobi dan olahraga yang pemuda senangi? Apa kebiasaan dan perilaku pemuda terhadap teknologi, terutama internet? Dan bagaimana interaksi pemuda di media sosial? Adalah pertanyaan yang perlu dijawab terkait hubungan gaya hidup anak muda. Akhirnya dengan memahami secara utuh potret generasi milenial di Indonesia, maka kita memiliki gambaran pandangan, aspirasi, dan sudut pandang mereka terhadap segala aspek di dalam kehidupan mereka. Sehingga pembangunan manusia Indonesia seutuhnya bisa tepat sasaran, karena pada ujungnya nanti kepada generasi milenial inilah nasib dan masa depan bangsa dan negara kita. Di kalangan dosen-dosen, perubahan pola perilaku anak-anak mahasiswa memang hangat dibahas. Mereka karena mungkin sudah terbiasa dengan satu generasi tertentu. Ketika melihat perubahan generasi kekinian yang dikenal dengan generasi millennials, kadang bisa membuat geleng-geleng kepala menghadapinya. Generasi milenial tergantung sumbernya adalah generasi yang pada intinya adalah generasi yang lahir di zaman teknologi dan informasi. Mudahnya, umumnya lahir di atas tahun 1995. Generasi ini adalah generasi yang berlimpah secara informasi dan harusnya lebih berwawasan dan kaya akan data karena mencarinya mudah. Karena gawatnya perubahan yang dihasilkan oleh generasi ini, peneliti dari Dalton State College, Christy Price, EDD, mencoba untuk memetakan seperti apa karakteristik pembelajar dari generasi milenial. Penelitian ini diperkuat oleh Price yang mencoba melakukan analisis kualitatif dari ratusan pembelajar generasi milenial untuk menemukan karakteristik. Ya, saya rasa cukup demikian untuk pertemuan kali ini, yaitu untuk topik memahami sumber daya manusia era milenial. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.